Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatun NIM 2017 121 041. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Melatih Kemampuan Berpikir Kritis dan Penalaran Matematis Siswa melalui Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI untuk siswa SMP. Di sini saya akan membahas pendahuluan, kajian pustaka, hasil kajian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui, berdasarkan praktik pengalaman lapangan atau PPL yang telah kita lakukan sebelumnya, kita bisa mengobservasi atau melihat bahwa kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis siswa masih tergolong rendah. Pada masa sekarang, terlebih pada masa pandemik yang tengah kita rasakan, diharapkan siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis yang cukup baik. Maka dari itu, solusinya dengan pendekatan PMRI ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis siswa SMP. Rumusan masalahnya yaitu, apakah pendekatan PMRI dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis siswa SMP. Tujuannya yaitu menelaah pendekatan PMRI untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis siswa SMP. Untuk kajian pustaka, menurut Ennis 1961, berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Dari pendapat tersebut, dimaksudkan mampu memutuskan solusi terhadap masalah sesuai yang diyakini dan berdasarkan alasan yang logis. Menurut Nunes 2009, penalaran matematis adalah pembelajaran untuk bernalar tentang hubungan mendasar dalam permasalahan yang harus mereka selesaikan. Artinya, penalaran ini merupakan suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan yang terbukti kebenarannya. Adapun menurut Nur Fadila 2014, PMRI merupakan pendekatan yang diadopsi dari RMI atau Realistic Mathematics Education yang dikembangkan oleh Freudenthal, yang menurutnya matematika harus dihubungkan dengan kenyataan. PMRI adalah pendekatan yang menggunakan konteks atau real atau nyata di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hasil kajian. Filosofi dari RMI dipengaruhi oleh konsep pendidikan matematika sebagai aktivitas manusia, yang mana menggunakan dunia nyata. Dengan begitu, dapat membantu tujuan topik matematika itu sendiri. Pembelajaran dengan pendekatan PMRI yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru memfasilitasi siswa untuk membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia nyata. Dari sini pun dapat membangkitkan rasa ingin tahu yang lebih dari dalam diri siswa. Sejalan dengan Hadi 2005, melalui PMRI siswa dapat menemukan sendiri konsep pada materi pembelajaran. Untuk melatih berpikir kritis dan penalaran matematis, di sini bisa kita gunakan pada materi teorema Pythagoras dengan pendekatan PMRI. Adapun sintak pembelajaran berpusat pada siswa ini yaitu sebagai berikut. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama, memberi masalah realistik terkait materi teorema Pythagoras. Yang kedua, siswa diminta untuk membuat gambar sketsa gambar dari masalah realistik terkait materi teorema Pythagoras tersebut.
Yang ketiga, siswa diminta untuk merumuskan masalah. Yang keempat, siswa diminta untuk menemukan penyelesaian masalah. Yang kelima, siswa memeriksa kembali dan mendiskusikan penyelesaian yang didapat dengan teman-temannya. Dan yang terakhir, untuk jawaban akhir itu diperkuat oleh guru. Selanjutnya, untuk pembahasan melalui pendekatan PMRI dapat melatih dan mengembangkan ability atau kemampuan karena pembelajaran dengan pendekatan PMRI itu berdasarkan konteks atau nyata. Nah, penelitian oleh Arum Meirisa dan kawan-kawan 2018 terlihat bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen yang belajar menggunakan pendekatan PMRI. Adapun penelitian oleh Kesumaningrum 2016 berdasarkan pengolahan data dan pengujian data diperoleh hasil bahwa kemampuan penalaran matematis melalui pendekatan PMRI lebih baik atau meningkat. Maka, dari hasil kajian yang telah kita lalui sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan PMRI dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis pada siswa SMP dengan materi teorema Pitagoras. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai artikel saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.